Mendengar kata Bantar Gebang, pasti langsung terlintas tentang gunung sampah. Bantar Gebang merupakan lokasi tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST. Sampah pada TPST Bantar Gebang sudah sangat banyak hingga membentuk gunungan. Bahkan tingginya disebut-sebut setara bangunan 16 lantai. TPST Bantar Gebang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Pemprov DKI Jakarta yang menampung sampah kota Jakarta sejak tahun 1989 dengan luas 110,3 hektar, di mana 81,91% digunakan untuk landfill. Sisanya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana penunjang. Saat ini, TPST Bantar Gebang yang terbesar di Indonesia ini lebih asri. Terdapat ruang terbuka hijau yang mengelilingi lokasi pengelolaan sampah. Gunungan sampah juga ditata dengan rapi membentuk seperti teras ring. Sebenarnya TPST Bantar Gebang sudah harus berhenti menerima kiriman sampah. Sayangnya belum ada TPST pengganti yang bisa digunakan. Pembangunan PLTSA di berbagai titik kota Jakarta pun belum selesai. Gunung sampah Bantar Gebang sempat menjadi sorotan dunia. Namun meski begitu, ternyata gunungan sampah tertinggi dan terluas ada di India. Gunung sampah itu terletak di Gajipur, sebuah kota di negara bagian Uttar Pradesh, India. Tinggi gunung sampah Gajipur melebihi Taj Mahal. Diperkirakan tingginya 73 meter, hampir 2 kali lipat dari tinggi gunung sampah Bantar Gebang. TPST Bantar Gebang sempat menjadi perhatian aktor dunia Leonardo DiCaprio. Ia sempat mengunggah foto gunungan sampah yang berdiri di 3 kelurahan itu di akun Instagramnya. Sejarah TPST Bantar Gebang sendiri berawal di tahun 1985. Lokasi TPST Bantar Gebang berada di Kelurahan Cikuwul, Sumber Batu, dan Ciketik Udik. Dulunya, lokasi ini merupakan galian-galian besar yang ada sejak tahun 1978. Tanahnya diambil untuk proyek properti di Jakarta seperti Sunter Podomoro dan Kelapa Gading di Jakarta Utara. Pemerintah DKI Jakarta ketika itu dipimpin Gubernur Suprap membeli lahan itu dari dua pemiliknya, yaitu Kurnia seluas 100 hektar dan Jailani Jain seluas 15 hektar. Tentunya keduanya senang dengan dibelinya lahan oleh Pemda DKI. Karena selain mendapatkan uang hasil penjualan, mereka terbebas dari kewajiban melakukan reklamasi atau menguruk lagi kolam-kolam raksasanya dengan dana besar. Sebelum di lokasi ini, pilihan pembuangan sampah berada di ujung Menteng, Jakarta Timur, dan Medan Satria, Kota Bekasi. Tapi kedua lokasi ini telah padat penduduk. Akhirnya pilihan jatuh kepada Bantar Gebang. Saat ini, setiap hari ada 7.000 ton sampah dikirim dari DKI Jakarta ke Bantar Gebang. Sumbernya dari sampah rumah tangga, perkantoran pemerintah maupun swasta, pasar, hotel, restoran, dan sebagainya. Tumpukan sampah yang menjulang tinggi diperkirakan mencapai 50 meter. Lalu, bagaimana proses pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang ini? Apa saja fasilitas yang dimilikinya? Berikut perinciannya. Yang pertama adalah landfill. Landfill merupakan penimbunan sampah pada zona suatu lubang tanah. Landfill di TPST Bantar Gebang adalah controlled landfill, terbagi dalam 5 zona, masing-masing ketinggian 40 meter, yang merupakan ketinggian maksimal sebuah landfill agar tak rawan longsor. Pada bagian bawah landfill diberi lapisan geomembran atau kedap air yang dilengkapi dengan pipa pengumpul dan penyalur air lindi. Air lindi nantinya dikirim ke fasilitas IPAS untuk diolah lebih lanjut. Truk pembawa sampah yang sudah ditimbang akan membongkar muatannya di titik pembuangan pada salah satu zona landfill. Sebagian kecil sampah yang baru datang langsung dipilah. Sampah plastik dijadikan bahan bakar PLTSA. Sampah organik diolah menjadi kompos. Sampah yang tak sempat diolah langsung diangkut secara estafet menggunakan eskavator ke titik tertinggi landfill. Sampah-sampah tersebut kemudian diratakan dan dipadatkan menggunakan bulldozer. Setiap tahun, landfill di TPST Bantar Gebang ditutup dengan tanah. Idealnya seminggu sekali, tujuannya untuk mengurangi bau.
perkembangbiakan lalat, dan keluarnya gas metana. Yang kedua, unit composting. Unit composting ini merupakan unit pengolahan sampah organik menjadi kompos. Sementara ini, lebih banyak mengolah sampah yang berasal dari Pasar Induk Keramat Jati. Setiap harinya, TPST Bantar Gebang mampu memproduksi 1.500 hingga 1.600 kg kompos. Ribuan ton kompos yang dihasilkan kemudian dipasarkan ke sentral-sentral toko pertanian. Yang ketiga, instalasi pengelolaan air sampah atau IPAS. IPAS adalah fasilitas yang dapat mengolah air lindi yang tertampung dari landfill. Air lindi ini dihasilkan dari dekomposisi sampah organik yang bercampur dengan air hujan. Merupakan cairan yang berbahaya jika dibuang begitu saja karena masih mengandung senyawa organik dan anorganik dengan konsentrasi tinggi. Air lindi dari landfill yang sampai di IPAS kemudian diolah secara biologi, kimiawi, dan fisika. Jika baku mutunya sudah sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baru dibuang ke badan air. Yang keempat, powerhouse. Powerhouse adalah penghasil energi terbarukan dengan mengubah gas metana menjadi energi listrik. Gas metana di TPST Bantar Gebang dikelola oleh PT NOE. Saat ini hanya gas metana dari landfill zona 1 saja yang diolah. Landfill di zona 1 ditutup dengan lapisan geomembran yang fungsinya untuk menangkap gas metana yang dihasilkan dari proses dekomposisi sampah organik secara anaerob. Gas metana tersebut lalu dialirkan ke penampung dan pendingin melalui pipa-pipa yang ditancapkan ke tumpukan sampah, selanjutnya dijual ke PLN untuk diubah menjadi listrik. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. PLTSA di TPST Bantar Gebang bernama PLTSA Merah Putih, memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan bakar. Sampah plastik yang sudah dipilah lalu dikeringkan dan dibakar untuk memanaskan air. Uap dari air dimanfaatkan menggerakkan generator. Per hari, listrik yang dihasilkan sebanyak 110,59 kWh per ton sampah yang dibakar. Tugas panjang TPST Bantar Gebang. Berbeda dengan TPST, banyak TPA di seluruh Indonesia mengelola sampah secara open dumping, di mana semua sampah dibuang dan ditumpuk begitu saja tanpa pengolahan lebih lanjut sehingga mencemari lingkungan dan menjadi sumber penyakit. TPST Bantar Gebang memang jauh lebih baik dibandingkan dengan TPA, namun masih banyak beban yang ditanggungnya. Lebih dari 7.000 ton sampah setiap hari masuk dalam kondisi tercampur antara sampah organik dan anorganik. Hal ini menyebabkan pengelolaan sampah di TPST menjadi lebih berat.